tadi saya dengar ribut ya. Ada apa ini Ibu? Ini loh Bu, kita kan dituntut nih, disuruh sama Pak Penyuluh tanam padi seluas-luasnya. Sementara biaya tanam, biaya perawatan itu kan mahal. Apalagi sekarang ini tenaga kerja pun susah tadinya. Oh gitu Ibu, ya benar Ibu. Sekarang kita ini dituntut untuk tambah luas tanam, tanam dan tanam. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mendukung ya swasembada pangan. Ini Bapak Adek, ya, HP ini tidak usah untuk main TikTok saja. Jadi HP ini banyak manfaatnya. Di sini banyak aplikasi yang menyampaikan informasi pertanian. Ini sebagai perpustakaan pertanian ya Bapak Adek itu ya. Ini seperti saya Pak ya, kami punya anak. Ya kebetulan anak kami ini kan ikut anggota Brigade Pangan Bu. Ya keren, namanya juga udah keren kan. Pernah dengar nggak kalian Brigade Pangan? Belum tahu ya Brigade Pangan, kasihan deh lu. Brigade Pangan itu program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian tapi menggunakan teknologi. Jadi nggak gitu-gitu aja, kasihan capek kan? Nah selain teknologi juga menggunakan digitalisasi. Penasaran nggak? Penasaran. Nah ini teknologinya bisa multi agro, bukan hanya tanaman pangan. Pasti kalian penasaran kan? Yang mau gabung ke BP, ayo untuk anak muda, kaula muda. Nah, kebetulan nih, BP kami ini lagi mau pertemuan nih. Pertemuan, jadi manajer BP kami nih sama penyuluhnya menciptakan satu alat yang keren, luar biasa. Tepuk tangan ya, teman-teman. Ayo, kalau gitu kita sama-sama ke sana, yuk. Kami mohon Bapak Ibu juri untuk ke arah belakang sana karena alat kami ada di sana. Jadi ini manajer saya BP kami yang menciptakan alat yang luar biasa kerennya Pak. Ini di pantai malam-malam kelas kerjanya deh. Kelas begini ya Pak. Program ini Pak. Jadi Pak, kebetulan di musim ini jadi orang itu bekerja di perkebunan sawit. Jadi apa ada yang dari saya menjadi Pak. Jadi soalnya kesini katanya untuk kedua sekarang ini dan depan dan dulu mengadakan kegiatan kebaruan yang menunjukkan masalah dalam perawatan tanaman. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami bisa mendapatkan solusi. Jadi di sini saya buka dulu, jadi biar tahu sisi kerjaan. Jadi di sini ada posisla. Posisla ini mengisi wadah air ini. Karena kan pasti pikir susah isinya. Nah jadi saya praktikkan cara ngisinya dulu. Nah ini dulu. Jadi air ini dulu. Kita memberikan airnya naik. Untuk menyemprot. Mandek BPL-nya. Oh, kalau simpang selama ini langsung bunyi. Yang sudah tadi pesawat. Nah, mana kita katakan membuka di alaman di daerah Sarawak.
Jadi kita semua ini bisa menggunakan sebagai komunitas. Kemudian yang paling utamanya di lahan sawah ini kita perlu lagi untuk ini ada
lagi kali kok. Kita coba oke, kita itu tentang asal. Jangan pakai asuh. Silakan Dewan Juri, mungkin mulai dari Pak Didi apa Pak Heru nih? Iya Pak Heru dulu. Kita senyum dulu Pak Heru soalnya. Silakan Pak Heru. Baik, saya ingin mengomentari terkait teknologi ASCO itu ya. ASCO. Apa tadi ASCO panjangnya Pak? Alat semprot dan kocok. Alat semprot dan kocok. Tadi pada saat uji coba semprot, tadi nozzle-nya ada kiri kanan ada 16 jadinya. Semuanya 12. Tadi saya lihat itu tekanan pompanya itu sepertinya kurang kuat, jadi kayaknya macam kalau kita nyemprot untuk apa fungisida atau insektisida itu udah kabut nih kayaknya tadi itu. Mesnya terlalu besar kayaknya. Kedua, kalau terkait untuk di jagung tadi ya. Apa lebih efektif kita pakai sprayer gendong ya elektrik semprot ini? Karena kalau saya lihat tadi, atau mungkin karena video kali tadi ya, jadi jalannya agak lambat kan. Tapi kayaknya kalau semprot elektrik ini lebih cepat. Yang ketiga, berapa nih buat biaya ini? Nah, mungkin itu. Mau langsung dijawab biar tidak lupa ya. Oh iya. Silakan dulu Mbak. Tadi kami praktik di jagung Pak. Jadi sebenarnya karena itu ada lahan sawah yang dekat dengan jagung Pak. Jadi kami sekalian praktik di jagung. Sebenarnya alat 45 derajat itu lebih efektif difungsikan di lahan cabai Pak, bukan di jagung. Cuman karena petani di situ minta contohkan alat Pak, kami praktekkan di jagung. Nah mungkin kalau untuk kecepatan Pak, itu yang saya sampaikan tadi Pak. Kalau misalnya satu orang agak sulit Pak, mungkin menggunakan 2 orang Pak. Satu yang narik, satu yang dorong. Karena ini tergantung kebiasaan orang bisa dengan tidaknya juga Pak, menggunakan alat ini. Mungkin itu Pak. Kalau untuk biaya, alat ini mungkin lebih mahal dari hair fryer. Karena alat ini menghabiskan biaya kurang lebih 1.200.000. Cuman mengingat alat ini Pak, fungsinya ada 4. Nah, keduanya lagi untuk efektif waktunya juga Pak. Nah, jadi mungkin kelebihan alat ini dari hair fryer biasa itu Pak. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit Pak, yang jagung itu karena jagungnya sudah tinggi. Kalau jagungnya masih agak rendah, kita bisa pakai yang 12 ke kanan 12 meter itu bisa. Tapi karena kebetulan lahan yang tempat kami ambil video itu jagungnya sudah tinggi, terpaksa kita pakai dilepas begitu Pak. Itu juga udah kami praktekkan di kebun semangka Pak, dan sangat efektif sekali. Sebentar Pak. Oke, lanjut Pak Masudi. Terima kasih.
Ini Sintang nih saya BSM 3 banget nih guys. Luar biasa. Jadi IK-nya itu indeks kreativitasnya sudah mencapai 400. Kalau saya tambah 1 ini 500. Ya kan? Kenapa tadi satu alat itu bisa multifungsi gitu kan? Nah, masalah nanti terdapat masih ada ya kekurangan-kekurangan, tinggal diperbaiki, disempurnakan tadi kan. Kalau kurang kuat, kalau ditambah baterainya, kalau yang kurang itu kan diperkuat dayanya seperti itu. Tapi prinsip dasar kreativitas itu sudah cukup optimal, mencapai maksimal kan saya, luar biasa. Nah itu karena BSM 3 itu kan bukan hanya di cara kerja, nah, cara kerja dan alat kerja. Ini cara kerjanya oke, alat kerjanya juga ditampilkan jadi full ini, makanya kita bisa itu 500 terus indeksnya. Ini luar biasa, nah, harapan seperti itu. Dan tadi aspek digitalisasinya masuk juga ya, pakai HP smart ini, pertanian presisi ya, yang disampaikan dari pusat tadi. Ini sudah dimaksimalkan untuk mendukung pemanfaatan digitalisasi atau literasi digital ya, teknologi ya sudah masuk di aspek ini. Ini luar biasa di Sintang nih. Nggak tahu nih siapa inisiatornya ya kan, pakai alat luar biasa nih. Nah, cuma nanti di lapangan tinggal disesuaikan ya, seperti apa. Saya kira itu yang dapat saya komentari ya. Makasih, luar biasa. Diteruskan, lanjutkan seperti ini ya. Saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Rusidah. Ibu Rusidah dia dulu Pak lagi. Pemungkasnya nanti Pak Kabit kita. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Sintang. Tepuk tangan juga untuk peserta lain. Mana tepuk tangannya? Mantap. Sintang mantap, peserta lain juga mantap. Karena semuanya teknologi dan digitalnya oke. Nah, dari tadi kami sudah menyaksikan, hanya di sana remang-remang, kami tidak kedengaran. Karena mic-nya di sini kan. Nah, tapi oke lah, kami sudah melihat daripada videonya. Cuman yang ingin saya tanyakan, itu kan tadi dalam video adalah di daerah yang datar. Nah, bagaimana kalau daerah yang bergelombang? Daerah yang bergelombang, pada di pegunungan, bagaimana cara kita mengoperasikan alat ini? Terima kasih. Daerah pegunungan, kami bisa dua cara, Bu. Yang pertama bisa dengan cara sistem mundur. Kemudian yang kedua dengan bantuan ditarik satunya mendorong. Kami pernah juga mempraktekkan pada saat di pematang sawah yang agak bergelombang, Bu. Lebih enak dengan efektif, ada satunya menarik dengan seperti itu mundur. Terima kasih. Lanjut Pak Didi. Biasa ya, ide kreativitas dari penyuluh Sintang ini memang luar biasa. Memang tidak sempurna benar kalau saya lihat. Pengalaman saya itu kan cukup dari sumber air ya kan, misalkan itu atau reservoir ember 200 liter itu kita tarik pakai selang gitu kan, pakai pompa cuci motor selang panjang. Jadi keterbatasannya kalau itu tadi itu memang tangkinya itu isinya terbatas. Ya, kedua memang pematangnya itu harus benar-benar diukur dengan alat itu, ya kan? Alat mendesain itu kan. Jadi cara pematangnya berapa untuk terjangkau dari itu. Kemudian jelas yang sisi sebelah lubang sebelah paling luar itu menerima pasokan air paling sedikit ya. Jadi tidak merata semburannya. Ya seperti itu ya, sebenarnya tidak merata. Terus tapi yang saya garis bawah itu memang kondisi pematangnya itu harus rata dan kalau bisa disemen, ya enggak disemen. Jadi itu lancar, tapi enggak macet gitu kan. Kalau macet, bagian yang macet itu maka menerima semprotan paling banyak, ya enggak. Terus kalau kecepatan maju operatornya itu tidak stabil, itu pun tidak merata juga. Tapi secara overall saya sangat mengapresiasi dan mungkin tahun-tahun depan akan banyak penyempurnaan. Terima kasih. Oke, silakan Pak Iskandar. Baik, saya kira saya mengikuti sebetulnya perkembangan tim Sintang juga itu ya, dari masa pertama jadi kepala bidang penyuluhan tanam dan perikanan. Jadi hampir selalu ya di tim liputan
Karena karena juga ini bicaranya alat semua Sintang. Jadi kayaknya Sintang ini spesialisasi alat gitu, inovasinya banyak ke alat. Dan saya mengapresiasi karena prinsipnya ini kan bagaimana efisien ya di lapangan, akan bisa menyebabkan usaha tadi bisa menjadi lebih efisien. Dan apa yang dilakukan ini saya pikir mungkin di luar ekspektasi banyak kawan-kawan penyuluh ya, bahwa ada penciptaan alat yang seperti itu. Walaupun sekarang lompatannya memang udah agak jauh, sekarang drone kita menjadi lihat, walaupun kita tahu itu mungkin untuk di daerah kita agak sulit karena harga semacam modalnya terlampau besar. Kalau dikasih oleh pusat ya mungkin bisa kita efektifkan gitu. Nah, tapi dengan teknologi yang saya kira tepat guna dan sederhana, mudah, tadi itu prinsipnya BSM 3 kata Pak Masudi, nah, saya pikir ini menjadi solusi untuk karakter daerah. Walaupun yang menjadi tantangan di sini saat kawan-kawan ini memberikan nama multi agro. Nah, ini kan yang masih perlu bisa dipenuhi bahwa memang untuk berbagai komoditas itu bisa diterapkan. Karena saya lihat masih beberapa upaya keterbatasan masih. Saya tadi berpikir alat itu dengan rentang yang sekian apa tadi meter ya? 14 total kira-kira 14 meter. Nah ini saya berpikir itu bisa diatur jaraknya, jarak nozzle itu bisa bergerak kan gitu. Pada saat dibutuhkan ke tanaman yang jaraknya rapat mungkin bisa digeser sehingga besinya itu nggak mati, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah saya tadi berpikir begitu, oh rupanya masih mati ya, tapi mungkin bisa penyempurnaan ke depan. Nah karena ini sebenarnya tantangan saat dikatakan multi agro itu bisa memenuhi kebutuhan banyak komoditas. Belum lagi tadi soal tinggi rendah, mungkin bagus sekali juga kalau tadi itu bentangan yang tinggi, tapi untuk ketinggian untuk tanaman yang agak tinggi gitu. Nah ini didesain di mana supaya juga bisa terpenuhi keseimbangan. Nah mudah kan kalau tinggi ini repot juga. Keseimbangan justru berisiko merusak tanaman. Nah itu nanti perlu dipikirkan mana solusinya. Ya jelas ini apresiasi untuk kawan-kawan tim Sintang ya, udah berani mengeluarkan alat yang nggak tahu nih alatnya dibawa pulang kan? Saya pikir dihibahkan ini banyak yang senang nih kawan-kawan dari kabupaten yang lain tuh kalau dihibahkan. Jadi luar biasa usahanya ya. Saya kira tidak mudah membawa alat yang begitu berat juga ya dari Sintang. Nah, saya apresiasi, terima kasih atas artinya kreativitas dan kerjasama tim dari Sintang. Terima kasih. Kembali kita kasih aplaus untuk Kabupaten Sintang. Terima kasih atas penampilan. Baik, izin Bu, sebelum kami pamit ada yel-yel sedikit. Ya teman-teman gitu ya. Bersama penyuluh pertanian maju, mandiri, modern. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat datang di Kabupaten Sintang, di mana pertanian menjadi tulang punggung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun pertanian dan menuju swasembada pangan, kami penyuluh pertanian Kabupaten Sintang berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi dalam budidaya. Kali ini kami penyuluh pertanian Kabupaten Sintang mendukung penerapan teknologi dengan menciptakan alat mesin pertanian sederhana yang diberi nama ASCO Multi Agro. ASCO Multi Agro adalah alat semprot dan kocor yang bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, perkebunan, dan sayuran. Penggunaan ASCO pada tanaman padi memiliki 8 mata semprot, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dalam penyemprotan.
Kapasitas penggunaan ASKO pada tanaman padi adalah setengah jam per hektar. ASKO Multi Agro juga bisa digunakan untuk penyemprotan pada tanaman jagung. Menggunakan 2 mata semprot dengan kemiringan 45 derajat. ASKO juga bisa digunakan untuk penyemprotan pada pembibitan sawit dengan menggunakan sprinkle yang mampu menyemprot dengan radius 1 meter sehingga meningkatkan efisiensi tenaga kerja.